Kita sekarang masuk firman Tuhan, temanya New Deep in the Holy Spirit. Jadi firman Tuhan 1 bulan ini sedang mengajak pada kita makin dalam Roh Kudus, makin dalam hubungan kita dengan Roh Kudus, makin dalam pengenalan akan Roh Kudus, makin dalam Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Saya percaya ini satu tema yang sangat luar biasa, karena Roh Kudus itu segala-galanya. Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, Rohnya Tuhan, saudara. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Rohnya Tuhan masuk dalam hati kita, mulai berkarya jadi penolong bagi kita. Saat Roh Kudus berkarya lebih dalam, maka kuasa lebih nyata, maka karyanya lebih nyata, mujizat lebih nyata. Hidup kita diciptakan menjadi baru, sesuatu yang luar biasa, yang harusnya nggak mungkin terjadi akan bisa terjadi dalam hidup kita. Itu yang membuat sungguh-sungguh new wonders terjadi, karena karya Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Khususnya hari ini temanya makin lama makin kuat. Kataan 1, 2, 3. Makin lama makin kuat. Sekali lagi, makin lama makin kuat. Sekali lagi, makin lama makin kuat, saudara. Supaya sungguh-sungguh kita lebih dalam Roh Kudus, ada satu langkah, makin lama makin kuat, makin lama makin dalam, makin lama imannya makin mantap, makin lama pengenalan akan Tuhan lebih lagi, makin lama makin bertumbuh, makin lama makin maju, saudara. Saya percaya itu akan datangnya sesuatu yang luar biasa sekali. Tepuk tangannya jangan tanggung-tanggung. Yesaya 47 ayat yang keempat, saudara. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai 1 lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Jadi saudara sudah dengar sejak 2 minggu, Yesaya dibawa melihat di padang gurun ada satu bait Allah. Dan bait Allah itu dari dalamnya mengalirkan air hidup, saudara. Lalu diukur oleh malaikat, Yesaya disuruh ngikutinya, saudara. 1000 hasta setinggi pergelangan. Diukur lagi 1000 hasta lebih dalam setinggi lutut. Diukur lagi 1000 hasta lagi setinggi pinggang. Itu nanti hanya minggu depan belajar. Diukur lagi, saudara. Tingginya sudah lebih tinggi dari manusia. Kita hanyut, kalau enggak berenang kita akan tenggelam gitu, saudara. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita itu bait Allah, saudara. Air itu adalah karya Roh Kudus. Harus makin dalam, makin dalam, makin maju makin dalam, makin maju makin dalam. Sekali lagi, iman yang Tuhan berikan makin kuat, makin besar, makin tangguh gitu, saudara. Hikmat, pengetahuan, pengenalan kita akan Tuhan makin lagi, saudara. Makin kenal Tuhan lagi, saudara. Makin berhikmat lagi, saudara. Keberaniannya makin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Makin kita lebih dalam, makin kita lebih kuat, karya Tuhan makin nyata, makin nyata, makin nyata, saudara. Berkat Tuhan makin nyata, makin nyata, makin nyata. Kepercayaan dari Tuhan makin nyata, dipakai makin banyak, makin besar, makin besar. Amin. Siapa yang mau tiba Tuhan makin bertumbuh, makin maju, makin terus. Angkat tangan, saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai merasa cukup, saudara. Terus maju terus, terus maju terus, saudara. Kalau seorang anak gitu ya, saudara, terus harus makin maju, makin maju, saudara. Sekolahnya, kuliahnya makin maju, makin maju. Jangan tetap sama saja, jangan TK terus, saudara. Jangan SD terus, jangan SMP terus. Sudah SMP pun masih maju lagi, SMA sudah maju lagi, saudara. S1, S2, S3 dan terus bertumbuh. Terus bertumbuh, nilainya makin baik, bukan hanya kelasnya, makin baik. Dan saya percaya
Kalau saudara makin bertumbuh, makin pandai, makin mudah, ya dipakai oleh Tuhan luar biasa dan mengalami kasih karunia. Beri tepuk tangan yang meriah. Kalau saudara jadi karyawan juga sama, saudara. Karyawan itu jangan puas. Aku sudah ada di posisi ini gitu. Jangan puas. Tuhan rindu bawa saudara naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Tuhan bisa bawa saudara tanpa batas. Itulah rema saudara. Hari ini Tuhan ingin bawa kita lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Saya ingat tadi video kesaksiannya tentang siapa saudara? Video kesaksian sama itu Pak Tri. Pendoa kenal enggak Pak Tri? Harus kenal. Dia ketua divisi doa kok saudara. Betul enggak? Saudara saya ulas sedikit ya. Tadi dia cerita dia waktu masuk full time di gereja kita. Tadi kalau saya ingat ya, dia itu tugasnya di kantin. Kerjanya apa? Goreng dok gitu saudara. Tujuannya nganter ke pada kalau saudara duduk di sana beli itu dia ya nganter gitu. Dulu masuknya itu full time saudara. Tapi dengar dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya itu tepat sekali tadi. Tuhan tidak ingin cerita dia hanya sekedar kerjanya di situ terus sampai ya 10 tahun tetap di situ, sampai tua tetap di situ, sampai tui tetap di situ, sampai pulang ke rumah bapak masih keadaan sama. Enggak. Tuhan ingin dia bertumbuh, Tuhan ingin dia maju, Tuhan ingin dia makin berprestasi, Tuhan ingin pakai dia lebih lagi. Betul saudara? Saya bersyukur tadi dia cerita karena dia full time ada tanggung jawab harus ikut lawatan 10 hari. Tadi ya dia saksi ya saudara, KKR 10 hari itu luar biasa sekali saudara. Lalu mau tidak mau ya dia ikut saudara. Waktu dia ikut saudara, lalu dijamah Tuhan, dilawat Tuhan saudara. Dan dia ngalami apa tadi? Tuhan berkata pada Pak Tri apa tadi? Daftar STT, daftar STT, daftar STT, daftar STT, daftar STT. Kok diem tuh saudara? Daftar STT gitu saudara. Dia ngomong apa kaitannya? Ini aku kantin kok. Aku kalau mau sekolah ya mungkin sekolah jari koki gitu saudara. Apa kaitannya keilmuan di STT dengan kantin, apa gunanya gitu saudara. Tapi terus Roh Kudus dorong masuk STT. Daftar STT saudara. Mungkin saat saya sampai gini ada Roh Kudus berkata pada saudara juga saudara, daftar STT, daftar STT, daftar STT. Atau kalau waktu saudara ikut lawatan ada yang daftar STT. Karena kemarin saya ceritakan di Jakarta juga ada saudara. Setelah selesai ketemu dengan orang, Pak, waktu Pak Obat saya ceritakan tadi, ya Pastor ini daftar STT. Lalu juga sama istriku dan aku masih gojak gajak, gojak gajak. Daftar STT, daftar STT, seperti disuruh Tuhan gitu. Nah, singkat cerita bersyukur saudara dia dapat rema seperti itu. Hanya singkat cerita sekalipun tidak masuk akal. Apa kaitannya kantin kok dengan STT? Tapi dia mau taat, dia mau melangkah, dia mau maju. Dan akhirnya dia daftar STT. Terus dari tahun ke tahun saudara dia juga berusaha, belajarnya sungguh-sungguh. Dan akhirnya lulus. Setelah lulus maju lagi, ganti jadi dosen saudara. Akhirnya ngajar STT, ngajar di STT, ngajar STT. Tugasnya dari kantin pindah, ya STT ada saudara. Akhirnya naik terus. Harusnya dia pernah mau jadi rektor, tapi karena dibutuhkan jadi ketua yayasan yang membawai STT. Jadi sampai sekarang dia ketua yayasan saudara. Bukan hanya itu saja, maju terus, maju terus, maju terus. Sampai sekarang yang posisi sekarang dia itu level 2 di gereja kita. Setelah gembala sidang, ya wakil gembala sidang, lalu level 2 ketua divisi. Ketua divisi pengembalaan doa saudara. Dengar, dalam nama Tuhan Yesus tidak kebetulan. Tadi ya kesaksian sama. Hari ini Tuhan sedang berkata kepada saya, saudara, 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 saudara yang ada di online, saudara maju, bertumbuh, makin maju, makin bertumbuh, makin kuat lagi. Saudara akan dibawa oleh Tuhan luar biasa. Kalau saudara buka hatimu, betul. Kalau saudara buka hatimu, saudara akan mengalami dari langkah berikutnya, dari pergelangan kaki sampai lutut, sampai pinggang, sampai dari sungai yang besar. Saudara akan dipakai Tuhan luar biasa tanpa batas. Amin saudara. Lalu lutut itu bicara apa?
Sorry, bukan lutut. Pinggang itu bicara apa? Kalau kita baca di Alkitab, banyak sekali firman Tuhan berkata, pinggang itu bicara tentang saudara kekuatan yang luar biasa sekali. Saudara, Mazmur 65 ayat 7, engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu, saudara dengar ya, ya berikatkan apa? Keperkasaan, kekuatan, keperkasaan. Ya, Mazmur 93 ayat 1, Tuhan adalah raja, ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian ikat pinggang apa? Ikat pinggang apa, saudara? Kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyah. Amsal 31 ayat 17, ia mengikat pinggangnya dengan apa? Dengan apa, saudara? Kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Jadi sekali lagi dikatakan kita harus makin kuat, makin kuat, makin kuat. Iman kita harus makin kuat. Iman kita harus terus makin kuat, saudara. Oh, keberanian kita harus makin lebih lagi, saudara. Pengetahuan lebih lagi, saudara. Kekuatan imannya, terus rohnya, saudara, makin kuat, punya roh yang luar biasa. Sampai di Alkitab seperti Daniel disebut sebanyak orang, dia punya roh yang luar biasa, roh yang sangat kuat, roh yang dipakai Tuhan luar biasa sekali. Yusuf juga sama alami, saudara. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi makin bertumbuh, makin maju, makin kuat, makin dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang tidak mau makin maju angkat tangan? Oh, hebat. Siapa yang mau dibawa Tuhan lebih maju lagi, lebih kuat lagi, angkat tangan, tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau tanya juga, siapa yang punya masalah? Hadapi masalah. Siapa yang nggak punya masalah? Ya, semua pasti pernah mengalami minimalnya, saudara. Lah, kalau saudara sedang mengalami masalah besar, apa doamu? Halo? Kalau saudara sedang menghadapi masalah besar, sekarang saudara semua yang sedang menghadapi masalah besar, baik yang ada di sini, yang di online, kalau saudara sedang mengalami masalah besar, doamu apa? Jangan, Tuhan, masalah yang besar, kecilkan masalahnya, kecil aja Tuhan, jangan dikasih masalah besar gitu. Jangan, itu memang tidak salah, saudara. Berdoalah saudara yang lebih berkualitas doanya, lebih tinggi lagi doanya. Tuhan, beri aku kemampuan yang lebih besar, beri aku kekuatan lebih besar, sehingga aku bisa kalahkan masalah, aku bisa kalahkan godaan, sehingga aku bisa jungkir balikkan masalah, aku merubah masalah menjadi mahkota. Itu harus seperti itu. Doamu pun levelnya lebih tinggi, level kasihmu lebih tinggi, level pengenalanmu lebih tinggi, level hidup rohanimu lebih tinggi. Makin kuat, makin kuat. Berbahagialah saudara yang saat ini sedang alami masalah besar, saudara. Saudara doalah, dan kalau Tuhan sedang nyuruh, pasti doamu didengar, pasti doamu dijawab, pasti digenapi. Saudara terima kekuatan yang lebih, saudara terima keberanian yang lebih, saudara punya kuasa yang lebih. Kalahkan masalah, jungkir balikkan masalah, hidup jadi kesaksian. Amin. Saya baru pulang di Jakarta, saudara, ya melayani pengurapan lawatan, ya 2 hari sebelum di sini, jadi berapa hari tadi saya akan letih, tapi banyak sekali kesaksian. Saya ya waktu tadi nyampe firman, saya ingat tiba-tiba ada satu bisa untuk contoh. Ada satu jemaat dari Solo dulunya, saudara, kemarin ketemu dengan saya di sana, cerita, saya sampai kagum, Tuhan tuh hebat, Tuhan itu dahsyat. Siapa yang percaya Tuhan itu hebat, dahsyat? Jadi dia cerita, Pak Udaja masih ingat enggak? Waktu aku dulu di Solo, sekarang melayani di ya GKA Jakarta. Ya, saya punya pergumulan banyak. Salah satu yang paling berat adalah pergumulan masalah ekonomi. Wah, berat sekali, sulit sekali. Sampai dia berkata, yang bayar anaknya uang SKPNK aja nggak bisa, sampai dibantu Pak Obaja. Dia cerita sendiri, saya lupa gitu-gitu, sudah saya lupa, saudara. Dia cerita sendiri, saat itu berat sekali. Wah, karena masalah ekonominya digencet, wah dicari orang macam-macam, saudara. Terpaksa dia harus terbang ke Jakarta, saudara, lari ke Jakarta. Tapi bersyukur dia larinya adalah lari
ke gereja Tuhan, ke gereja kita yang di Jakarta, bergabung di Jakarta, saudara, bertumbuh di Jakarta. Ada yang mengembalakan, ada yang membimbing, ada yang menguatkan dia terus. Dia bertumbuh di Jakarta, hanya melayani di Jakarta. Dan saya kaget, saudara. Sekarang sedang alami sesuatu yang luar biasa. Bu Baca dengar juga kaget, saudara. Dulu sangat berat, saudara. Hutang sampai dikejar-kejar, saudara. Sampai lari. Saat ini dia berkata, dia sedang mengelola 50 koperasi. Punya satu koperasi aja hebat loh, saudara. Betul nggak? Dari nggak punya, saudara. Lalu saat aku bicara dengan saya percaya sama dengan firman ini, saudara. Waktu ada tantangan, waktu ada masalah, jangan gentar, jangan takut. Saya tertawa, saya ngomong, kamu seperti anak Raja Wali, saudara. Anak Raja Wali sukanya disarang terus sama indunya ditendang, deng gitu, saudara. Suruh terbang, saudara. Betul nggak, saudara? Wah, supaya terpaksa belajar terbang tinggi. Dan hanya dia terbang tinggi sampai di angkasa, sampai seperti Raja Wali yang bisa terbang tinggi. Luar biasa. Kadang-kadang Tuhan gini, Tuhan itu seperti induk Raja Wali yang ingin anaknya maju, ingin anaknya bertumbuh, ingin anaknya terbang, ingin anaknya sukses. Dengar, Tuhan bisa pakai segala cara, tapi tujuannya Tuhan ingin saudara maju. Tangkap, kalau saudara langkapi, saudara percaya, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan pakai saudara dimanapun saudara berada. Tepuk tangannya yang luar biasa. Jadi jemaat ya sama, jangan 10 tahun tetap jemaat biasa, 20 tahun tetap jemaat biasa, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak apa-apa. Jangan. Jemaat yang makin kena firman Tuhan, makin kena gereja kita, makin kuat imannya, makin dipakai melayani. Jadi pelayan Tuhan jangan ya itu terus, saudara. Ya, setia di tempat itu terus. Tuhan ingin saudara naik level, dipakai lebih lagi, saudara. Dan saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Ini saatnya Tuhan bawa level yang lebih tinggi. Tepuk tangannya sekarang yang sangat-sangat mantap. Itu Tuhan kita. Yang kedua, kuat lemahnya manusia roh seseorang sangat ditentukan oleh kelaparan rohnya. Jadi ada enggak lapar dan haus kita dalam hati kita, dalam roh kita, saudara? Ya, kalau kita punya hati yang lapar dan haus akan Tuhan, akan membuat kita apa? Wah, berjuang, akan membuat kita berdoa, akan membuat kita berusaha, karena kita ingin mencapainya, karena ingin mendapatkannya. Maka ada dorongan yang luar biasa. Jadi motor supaya kita mulai bergerak, supaya kita mulai berjuang, supaya kita mulai maju, supaya terus kita maju. Karena apa? Ada lapar dan haus akan Tuhan. Betul? Orang kalau nggak ada lapar dan haus, disediain apapun nggak diterima. Aku cukup kok seumur hidup jadi jemaat terus, nggak pernah ada kesempatan Tuhan dipakai, yang nggak pernah tergerak, yang nggak pernah dipakai, betul nggak? Sudah melayani, mau dipakai lebih besar lagi, nggak lapar dan haus kok, nggak butuh kok, nggak usah maju-maju, nggak usah, cukup gini saja. Ya sudah, selama itu. Kalau saudara ingin dipakai lebih lagi, dalam kemudian lebih lagi, saudara ngalami lebih lagi dari Tuhan, punya hati yang lapar dan haus, membuat saudara akan bangkit, membuat saudara akan berjuang, membuat saudara berusaha, membuat saudara doa, dan saudara mendapat pertolongan, kasih karunia yang luar biasa. Yang jadi karyawan, kalau saudara cukup, ya selamanya. Kalau Pak Tri tadi cukup, ya selamanya. Tapi Tuhan beri kelaparan, kerinduan, keinginan, lebih maju. Saudara akan terus berjuang, maju, lebih lagi, saudara. Semua, saudara lihat Elisa itu zaman dia jadi hambanya Elia itu punya banyak murid, saudara. Yang lain ya sekedar cukup pokok jadi nabi, saudara. Puas, nabi loh, saudara. Beda dengan Elisa,
Dia lapar dan haus, bukan hanya sekedar jadi nabi. Oh, tapi nabi yang penuh dengan pengurapan, nabi yang penuh dengan kuasa Tuhan, nabi yang bisa dipakai Tuhan, lakukan hal yang luar biasa sehingga jadi alat Tuhan yang luar biasa. Oh, dia nempel Elia terus, dia nempel Bapak rohaninya terus. Waktu Elia mau diangkat ke surga, dia ikuti terus, dia tempel terus. Elia sampai berkata, sudah nggak usah ikut lagi, nggak apa-apa. Kamu sudah ikut berapa kali, karena Tuhan tuh pindah-pindahkan saya terus, nggak ikut nggak apa-apa. Elisa ngomong apa? Siapa ingat? Demi Tuhan, demi hidupmu, aku ikut. Aku akan terus ikut demi Tuhan, demi hidupmu. Aku akan terus ikut. Berulang-ulang selalu seperti itu, saudara. Lalu juga ada 50 nabi di Yeriko ngomong, ikut untuk apa? Nggak ada apa-apa. Guru mau diangkat, nggak akan ditinggal. Sudah repot-repot ngapain? Dia tetap ngomong apa? Siapa ingat? Diam. Aku sudah tahu apa yang aku butuhkan. Diam. Aku akan terus ikut. Betul, saudara? Sampai di Yeriko ada lagi rombongan nabi yang lain yang merasa cukup. Ngapain? Terus ngotot-ngotot. Ngapain berjuang seperti itu? Engkau nggak dapat apa-apa. Percuma. Dia tetap mau diam. Aku sudah tahu apa yang aku perjuangkan. Ada sesuatu yang luar biasa. Singkat cerita, waktu ada di sebelah sungai Yordan, Elia tanya, engkau nempel, engkau ikut nekat terus, berjuang terus. Kau itu ingin apa toh? Sebelum aku naik ke surga, kalau aku bisa berikan, aku akan berikan kamu. Aku dorong spontan, gak lama-lama. Dia berkata, aku ingin dapatkan 2 bagian dari rohmu, atau 2 kali lipat pengurapan yang ada padamu. Aku ingin dipakai lebih lagi, bahkan sampai 2 kali lipat daripada gurunya. Orang yang menyalanya terbakar dengan keinginannya. Elia ngomong apa? Yang kau minta sulit, tapi kalau engkau bisa lihat saat aku terangkan, engkau dapat. Elia ngomong apa? Yang kau minta itu sulit, tapi kalau engkau bisa lihat saat aku terangkan, engkau dapat. Terus dia tangkap, terus dia waspada, terus. Dan tiba-tiba Elia diangkat dengan kereta api berkuda. Langsung dia teriak, Bapakku, Bapakku. Dia lihat maksudnya. Lalu jubah Elia diturunkan. Dia terima pengurapan double porsi. Ayo saudara, lapar dan haus. Jemaat yang lapar dan haus untuk bertumbuh. Pelayan yang lapar dan haus untuk maju. Dipakai Tuhan lebih lagi. Persembahkan suatu lebih lagi bagi kerajaan Allah. Anak yang punya lapar dan haus untuk maju, studinya maju, pekerjaannya maju, karyawan yang maju, pengusaha yang maju, siapapun maju. Maka saudara akan bisa dipakai Tuhan hal yang besar. Hatinya Tuhan hari ini sedang bicara. Ayo maju, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Punya lapar dan haus untuk itu. Saudara kalau lakukan, saudara nanti akan lihat 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian saudara kagum. Dulu, sekarang beda sekali. 10 tahun kemudian saudara akan bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Siapakah aku ini Tuhan? Kau pakai seperti ini. Kalau saudara punya hati seperti ini, tangkap firman. Firman ini rima untuk setiap saudara. Tangkap. Kalau saudara diam saja, nggak punya lapar haus, saya jamin loh, sampai 30 tahun tetap sama. Sampai pulang ke rumah Bapak nggak ada apa-apanya. Miliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Tuhan berkata, aku puaskan. Aku puaskan pelayan Tuhan yang terus bertumbuh, yang terus bertumbuh, terus bertumbuh. Amin. Lapar dan haus. Salah satunya lewat apa saudara? Lapar. Lewat doa puasa. Doa puasa itu kita tidak makan, tidak minum. Secara naluri tubuh kita akan mengeluarkan apa? Keinginan makan, keinginan minum. Ada naluri butuh makan, butuh minum. Waktu saya belajar dengan pendeta Yonggi Cho di Korea, diajarkan doa puasa, alihkan naluri ingin makan, ingin minum, butuh makan, butuh minum, ingin makan, ingin minum, dirubah. Ingin Tuhan,
ingin kerajaan Allah, ingin hal yang rohani, ingin melekat pada Tuhan. Jadi naluri keinginan untuk hal yang lahiriah dialihkan. Naluri itu keingin hal yang rohani, ingin Tuhan, ingin sesuatu yang ilahi daripada Tuhan, dialihkan sehingga saudara terus punya lapar dan haus akan Tuhan. Saya dorong, ini kesempatan gereja kita itu doa puasa paling banyak seluruh Indonesia. Saya nggak lihat ada yang lebih, karena tiap Januari 21 tahun, 21 hari. Lalu sekarang menjelang Pentakosta 40 hari. Kapan lagi? Ulang tahun gereja September 10 hari. Kenapa? Supaya apa? Tetap lapar dan haus akan Tuhannya ada. Alihkan, butuh makan tuh, butuh Tuhan, butuh hal yang ilahi, butuh hal yang kerajaan, butuh hal yang di atas. Kalau saudara punya itu, percaya saya, saudara dibawa Tuhan naik, imanmu makin naik, saudara pengurapanmu akan makin naik, saudara karya Tuhan akan makin naik, saudara hubunganmu dengan Roh Kudus akan terus makin bertumbuh. Tepuk tangan yang meriah. Nah, kita akan belajar sekarang 3 area. Ya, di mana kita perlu membangun kelaparan roh sehingga kita jadi kuat, saudara. Ya, area apa saja? 1, lapar akan hadirat Tuhan. Katakan dulu, lapar akan apa? Hadirat. 1, 2, hadirat. Sekali lagi, hadirat. Harus ada lapar dan haus akan apa? Hadirat, saudara. Oh, ada dalam hadirat Tuhan, ada dalam rumah Tuhan, ada dalam atmosfer ilahi, saudara. Mazmur 84 ayat 5 sampai 8, saudara lihat ya. Berbahagialah orang-orang yang apa? Diam di rumahmu, rumahnya Tuhan, ada Tuhan, ada hadirat Tuhan yang terus menerus apa, saudara? Memuji-muji Engkau, yang terus menerus hidup dalam pujian penyembahan. Pujian penyembahan akan mendatangkan hadirat Tuhan. Firman berkata, engkau bertata di atas pujian penyembahan. Hidupmu penuh dengan pujian penyembahan, saudara. Luar biasa. Selah, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang apa? Berhasrat mengadakan ziarah. Berhasrat mengadakan ziarah. Berhasrat ini apa, saudara? Berhasrat itu bukan hanya sekedar ingin, saudara. Berhasrat itu dalam bahasa aslinya punya keinginan yang sangat menyala-nyala. Ingin sekali, kepingin banget gitu, saudara. Kalau orang saudara ingin sekali, berhasratnya luar biasa sekali. Punya keinginan yang menggebu-gebu. Untuk apa, saudara? Mengadakan ziarah. Apa mengadakan ziarah? Ingin sekali mengadakan ziarah. Bisa saja, aku ingin banget pergi ke Holy Land, itu ya ziarah, saudara. Betul, saudara? Ada yang ini itu, ada yang ini itu. Angkat tangan, saudara. Oh, enggak ada, ya enggak dijawab. Oh, enggak ingin, saudara. Ada yang ini, saudara. Wah, luar biasa. Kita bisa dibawa ke sana, bisa bawa sebentar lagi Holy Land Experience, ya, dibangkitkan oleh Tuhan bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Ziarah, saudara. Ziarah tadi, berhasrat untuk ziarah. Juga bisa bicara tentang tempat-tempat yang rohani gitu, saudara. Ada tempat-tempat selain Holy Land, ya, ada di dunia banyak. Saya pernah ngadain perjalanan, lihat gereja-gereja, ya, di kitab Wahyu, gereja-gereja, di surat-surat Rasul Paulus, ada banyak sekali perjalanan ziarah. Tapi ziarah sendiri punya arti yang khusus secara rohani. Yang penting saudara punya perjalanan secara rohani, perjalanan secara ilahi, hidup dalam roh, punya perjalanan yang rohani, saudara. Itu ziarah, saudara, namanya secara rohani. Itu artinya suatu perjalanan yang ilahi, satu perjalanan yang rohani, satu kehidupan yang ilahi, terus hidup dalam hadirat tadi, satu perjalanan yang luar biasa. Itu namanya, saudara, ziarah, saudara. Ya, punya hasrat mengadakan ziarah, saudara. Selah, berbagilah manusia yang
kekuatannya, sudah ya bersiarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, berubah masalah menjadi mahkota. Saudara, lembah Baka menjadi mata air. Bahkan hujan pada awal musik menyelubunginya dengan berkat, menyelubunginya terus diselubungi dengan berkat. Mereka berjalan kian lama makin kuat, kian lama makin kuat, kian lama makin kuat, kian lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Lapar hadirat Tuhan. Saudara, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Banyak orang yang suka hidup dalam di rumah Tuhan, suka datang rumah. Orang yang hidup suka apa, saudara? Pujian penyembahan tadi, betul? Terus hidupnya, saudara, dalam rumah Tuhan, menikmati baitnya. Daud berkata, betul, menikmati hadiratnya. Daud berkata, lalu juga Daud berkata, 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Tuhan bertata hidup, saudara, dalam pujian penyembahan. Lalu terus rencana, saudara, perjalanan ilahi terus berjalan dalam roh, saudara. Saya percaya itu mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Lapar dan haus akan hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, dan luar biasa, saudara. Sehingga makin maju, makin maju, makin maju di dalam Tuhan. Nah, saya cerita kesaksian lagi karena banyak sekali ya perjalanan terus lihat atau dengar kesaksian-kesaksian, saudara. Ya, jadi baru kemarin dengar satu kesaksian yang kaget juga. Ada satu jemaat suka sekali tadi. Ya, dulu awalnya radio LCD disetel, banyak toh ya, yang 24 jam, betul enggak? Ada pujian, ada penyembahan, ada doa-doa, ada firman, betul. Sehingga rumahnya, atmosfernya pujian, penyembahan, atmosfernya ya bersih, atmosfernya ada ya hal-hal yang ilahi, saudara. Lalu juga ngikuti zaman, pakai media, sosial media. Pokok dia berkata, aku sangat diberkati sekali. Ya, lewat terus Roma itu ada pujian penyembahan, lewat radio, lewat media sosial gereja kita. Senang sekali. Dia merasa imannya apa? Makin dikuatkan. Maka imannya makin kuatkan. Ada tantangan, hadapi tantangan. Karena bersama Tuhan ada hadirat itu memberi kekuatan, saudara. Betul, saudara. Lalu dia ingin balas kebaikan Tuhan. Dia kirim persembahan transfer, saudara. Ya, saat dia transfer selesai dia kaget. Karena apa? Apa Pak Yono? Nah, besok kok kita. Dia kagetnya gini. Itu pasti pengusaha yang sudah biasa transfer gitu, yang nggak pakai uang gitu, transfer. Dia sudah kirim selesai kaget. Nolnya ketambahan 1. Kok diem tuh, saudara? Nolnya ketambahan 1 itu kalau seharusnya dia mau transfer ya 10.000 jadi apa? 100.000. 100.000 jadinya 1 juta. Kalau dia mau transfer 1 juta jadi berapa? 10, saudara. Bukan perpuluhan, 100%. Kalau dia maunya transfer 10 juta, 100 juta. Kalau sebetulnya mau 100 juta besar 1 M. Gak tahu saudara ada yang pernah ngalami enggak? Tapi kalau saudara ngalami, wah kokian nolnya 1 gimana? Cari mau baca telepon cek, pak gitu. Gimana? Sudah terlanjur dia berkata, wah keliru, kaget. Tapi dia berkata, ya sudah, enggak apa-apa, aku diberkati banyak. Ya betul, secara rohani aku diberkati banyak. Bahkan dalam pekerjaan karena dituntun oleh firman, ada atmosfer ya, secara iman diberkati, secara pekerjaan diberkati. Enggak apa-apa, sudah. Dia relakan, dia syukuri untuk Tuhan. Enggak apa-apa, biar pekerjaan Tuhan lebih maju. Hebat. Hebat apa enggak? Hebat apa enggak? Tuhan lebih hebat. Hanya beberapa waktu dia berkata, kaget. Tiba-tiba diberkati Tuhan, dapat 5 M. Ini bukan ilustrasi loh, saudara. Ini baru kemarin kita dapat kesaksiannya. Orangnya sendiri itu bersaksi.
dalam hadirat ada karya Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Tepuk tangan yang meriah. Suka ada dalam hadirat. Suka tadi kali ini ada di rumah Tuhan. Suka ada dalam pujian penyembahan. Betul saudara? Suka saudara mengadakan siarah perjalanan rohani yang selalu ada dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, lapar akan firman Tuhan. Rindu firman Tuhan. Yeremia 15 ayat 16, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu atau firman Tuhan, maka aku menikmatinya. Saudara, dalam perjamuan bahasa Inggris di King James Version dikatakan, saudara, kalau aku di sini ketemu firmanmu, ketemu firman, dapat firman, dengan firman, misalnya gitu saudara, maka aku menikmatinya, ditulis, maka aku makan. Dengar saudara ya. Jadi saat aku dengar firmanmu, aku ambil, aku makan. Jadi waktu ketemu dengan firman, ada firman, bukan hanya dilihat, bukan hanya didengar, enggak. Ada sikap, begitu ada firman, ambil, makan, ambil, makan, ambil, makan. Begitu saudara datang gereja, saatnya firman, hatimu sudah dibuka, engkau sudah siap. Begitu ada rema untuk saudara, ada firman untuk saudara, tangkap, masuk ke dalam hati, makan, ambil untuk diri sendiri. Sudah dengar ya, Tuhan itu kalau menyediakan termasuk firman, itu ke kita. Saudara langsung ambil atau tidak terserah kita. Yang enggak ya cuman firmannya apa enggak, lumayan, paling gitu saudara. Tapi kalau orang begitu siap hatinya, dapat rema, tak, aku dapat rema. Tuhan berkata, hatiku menyala-nyala. Aku kaget alami seperti Pak Tri. Aku disuruh data STT. Aku disuruh ini macam-macam. Luar biasa sekali. Ada hal yang luar biasa, saudara. Kalau saudara itu begitu ketemu firman, aku makan. Hari ini seperti ini juga makan. Maka saudara akan bertumbuh dalam hikmat, dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, dan alami kasih karunia, anugerah yang luar biasa sekali. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, senang sekali. Saatnya mau dengar firman, saudara. Datang ibadah, dengar firman, dan menjadi kesukaan hatiku. Itu hatiku suka sekali, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Sementara saudara dengar tadi, kalau sementara ini saudara hanya dengar, ngerti, jangan. Buka hati, siap. Begitu ada firman, aku ketemu firman, ambil, makan, masukkan dalam, terima untuk diri sendiri. Sekali lagi, saudara akan bertumbuh. Sekarang kita akan belajar dengan Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 5-8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di babon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata padanya, bangun, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kandil berisi air, saudara. Jadi ceritanya waktu Elia tempur dengan 450 Nabi Baal, dia kalahkan ya Nabi Baal, dia bantai satu persatu, saudara. Itu menguras energi yang luar biasa. Dia sedang kehabisan energi, sedang kelelahan, saudara, tertidur, dibangunkan oleh Tuhan. Bangun, dan sudah disediakan apa tadi? Roti bakar dan air minum. Bangun, makan, ya minum, saudara. Supaya apa? Kuat. Dia sedang lemah. Nah, sekarang roti bakar itu apa artinya? Bicara apa? Roti itu firman. Firman itu roti. Betul? Tuhan kata, firmanku roti kehidupan. Kalau orang Indonesia, firmanku nasi sego gitu, saudara, untuk hidup saya. Lah, mereka enggak makan nasi, saudara. Mereka makannya kan roti, saudara. Ya, firman itu adalah makanan untuk rohani kita. Supaya rohani kita makin tumbuh, supaya rohani kita makin kuat, supaya rohani kita makin besar. Makan roti bakar.
Apa artinya bakar? Roti bakar ini dengan roti sama atau beda? Roti dan roti bakar sama atau beda? Ya beda toh saudara, betul nggak? Apa artinya roti bakar? Roti lalu ada api, bang, sampai jadi roti bakar. Artinya firman yang ada apinya. Tahu nggak? Menyala. Rema. Disediakan roti bakar. Firman yang ada api. Roh Kudus. Menyala. Saudara ketemu seperti itu, makan, cepat makan. Tuhan berkata, dalam kelemahanmu, dalam kelelahanmu, oh terima roti bakar. Saat ini saudara sedang dengar roti bakar. Makan, minum dalam hadirat Roh Kudus, minum dalam pengurapan Roh Kudus, minum dalam karya Roh Kudus. Saudara akan kuat, saudara akan bertumbuh, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Jangan diam saja, jangan dengar firman Tuhan hanya sekedar saja, jangan. Belajar, tangkap sesuatu dan saudara akan lihat luarnya. Pemazmur 1 berkata, berbahagia orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Betul? Yang merenungkan apa? Siang malam, siang malam, siang malam. Dengar firman, tangkap, makan. Tapi enggak cuma itu. Saudara pulang, renungkan lagi. Renungkan lagi. Sepanjang jalan, renungkan lagi. Renungkan lagi. Sampai di rumah, renungkan lagi. Renungkan lagi. Sebelum tidur, renungkan lagi. Besok, renungkan lagi. Saudara dengar, itu akan berkembang hidup. Jadi artinya seperti ini, Mazmur 1 itu, renungan siang malam itu artinya gini. Seperti binatang pemamah biak, sapi, kalau makan disimpan. Habis saudara lihat, makan selesai, kalau sapinya itu duduk atau apa, mulutnya tetap, artinya dikeluarkan, dikunyah lagi, dilembutkan lagi, dikunyah lagi, diserap sarinya, dikunyah lagi, dihisap, diserap, sehingga dapat sarinya, dapat makanan, dapat vitaminnya, dapat intinya. Saudara sudah dapat rema. Nanti kalau saudara terus renungkan siang malam, saudara dengar firman, itu akan hidup, itu akan jadi rema. Itu akan dapat tuntunan dari Roh Kudus. Itu akan terus saudara dapatkan vitamin secara rohani yang luar biasa. Saudara selapar pada firman seperti itu. Kalau tadi hadirat, yang kedua adalah firman, yang ketiga adalah urapan atau pengurapan. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali. Pengurapan. Saya mungkin tambah satu ayat, Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Dan apa? Menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ini yang ngomong Daud. Daud ngomong, sekarang aku tahu. Dulu belum tahu. Waktu Samuel diutus ke rumahnya, dia diurapi. Apa sih faedahnya dia belum tahu. Pokok tahunya janji Tuhan saja. Besok jadi raja. Setelah dia ngalami, sungguh-sungguh lagi. Sekarang aku tahu. Orang yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan itu beri apa? Menang. Kemenangan. Dan Tuhan beri apa? Jawaban dari surga. Jawaban doa. Ada jawaban doa. Ada kemenangan. Ada pengurapan. Ada kuasa. Ada kemenangan. Hidup penuh dengan perkenanan. Hidup penuh penyertaan. Hidup penuh kemenangan dan kemenangan. Hidup penuh dengan jawaban doa. Kalau saudara terima pengurapan, itu sebabnya juga setiap tahun kita ngadakan KKR. KKR ini KKR pengurapan Roh Kudus. Saudara dengar, gereja kita ngadakan KKR 10 hari, mungkin sudah 30 tahun lebih sejak dulu. Yang belakangan banyak gereja mulai ngikuti. Tapi Tuhan itu beri roh pioner gereja. Selalu pertama. Itu udah lama. Terus setiap tahun. Kenapa? Kita tahu kita itu butuh pengurapan. Pengurapan itu mendatangkan kekuatan, kemampuan. Pengurapan itu mendatangkan perkenanan, perlindungan.
Pengurapan itu tadi mendatangkan jawaban doa. Pengurapan itu mendatangkan kuasa dan kemenangan, keberhasilan. Kita butuh itu. Setiap hari juga butuh. Saudara, minggu butuh. Tapi waktu 10 hari itu luar biasa sekali. Betul? Maka saudara lihat, seringkali tiap minggu, apalagi miracle juga, terima pengurapan saudara. Buka hati saudara, terima pengurapan. Tadi saya sengaja, baik sekali PW tadi sudah membawa atmosfer luar biasa, sudah siap. Saya sengaja turun, itu pengurapan. Saya selalu berkata pada saudara, jangan diam, ambil tindakan profetis, terima. Ada kemarin saya di Jakarta juga ditanya seorang bapak, Pak, terima pengurapan ini gimana toh Pak? Ya terima pengurapan seperti tadi, waktu hadirat Tuhan turun, saudara, itu ada pengurapan Tuhan. Saudara, sudah ada, kalau kita diam yang seringkali belum tentu terima. Ambil, terima. Di kayu salib Tuhan sediakan pengampunan, sediakan keselamatan, sediakan kesembuhan, sediakan hak jadi anak, sediakan kasih karunia, hidup dalam anugerah. Enggak cukup dimengerti, enggak cukup saudara dikatakan, datang pada Tuhan, aku percaya, aku terima pengampunan, aku terima keselamatan, aku terima kesembuhan, aku terima jadi anak, hak sebagai anak, aku terima. Nanti diterima. Betul. Dan ambillah tindakan. Maka setiap minggu, setiap saat, di rumah pun kadang-kadang saya gitu. Kalau saya sedang doa seria, kadang-kadang sih bisa rasakan hadirat. Dan kadang-kadang setelah Tuhan nyatakan hadirat, kadang-kadang ada pengurapan. Aku ambil tindakan profetik sendiri, secara pribadi. Aku terima, makin penuh. Aku terima, makin penuh. Aku terima, makin penuh. Itu Daud tahu persis. Dia yang bangun pondok Daud. Dia yang hidup dalam hadirat, betul? Dia yang hidup dalam firman, renungkan firman siang malam. Dia yang hidup dalam pengurapan. Jadi orang yang diurapi, dipilih, perkenanan Tuhan ada, jawaban ada, penyertaan ada, kuasa ada, kemenangan. Daud berkata, sekarang aku tahu sungguh-sungguh, dia menjawab doa. Orang yang ada diurapi, tetap beda. Maka KKR 10 hari percaya saya, itu sangat penting. Jangan sia-siakan. Kita sengaja sudah puluhan tahun, 30 tahun tetap. Karena saya rindu semua jadi orang-orang yang diurapi. Jadi orang-orang yang diurapi. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Tadi sebenarnya saya capek, tapi saya maksa sedikit. Tetap ngurapi saudara. Karena saya rindu kasih contoh, maksudnya gitu. Betul enggak saudara? Kalau saudara terus saudara jangan hidup dengan Tuhan, jangan cara dengan lahiriah. Saudara harus bisa melihat dengan roh, dengan iman. Ini ada enggak Tuhan? Ada. Enggak lihat dengan mata Tuhan ada enggak? Ada. Hadirat ada enggak? Ada. Enggak dilihat dengan mata tapi ada. Diimani, ditangkap, ya ditangkapi dengan manusia roh kita, dengan iman kita. Itu namanya berjalan dalam iman. Itu namanya berjalan di dalam roh. Katakan sebelah kamu, kalau masih nggak datang KKR 10 hari, sudah terserah saudara. Saya ngomong nanti enggak. Betul saudara, betul. Pengurapan itu penting sekali. Tanpa pengurapan kalah. Saudara nanti belajar ya di Alkitab. Setiap seorang dipilih oleh Tuhan, mau dikasih tugas penting, pasti diurapi. Pasti. Sebab tanpa diurapi nggak bisa dia. Dipilih, dimeteraikan, diurapi, saudara. Disertai pengurapan, kuasa, hikmat, penyertaan. You see, itu apinya besar sekali. Banyak orang luar biasa. Kemarin waktu kita di Jakarta juga ya ketemu dengan jadi pelayan Tuhan ini ada jam berapa gitu ya saudara. Itu dipimpin oleh dokter, namanya Dokter Dani dan Dokter Clara istrinya. Mereka itu orangnya orang pendiam, dokter saudara. Umumnya pendiam ya, sekalipun ada dokter yang uraan ada. Tapi umumnya banyak kan gitu saya. Orangnya diam. Tapi waktu dilawan Tuhan, dijawab oleh Tuhan,
dokter yang pendiam itu jadi dokter yang menyala-nyala, saudara. Dokter yang berkobar-kobar, saudara. Lalu rohaninya menyala-nyala, saudara. Akhirnya jadi kelompok saya, KKS yang menyala-nyala, saudara. Kelompok saya bagus sekali. Dan akhirnya jadi koordinator ibadah yang menyala-nyala, saudara. Dia salah satu koordinator ibadah yang terbaik. Ya, kemarin timnya semua setelah dilawat luar biasa, kami diajak makan, saudara. Setelah selesai diajak makan. Lah, waktu makan, salah satu anggotanya namanya Bu Widi, saudara. Bu Widi. Sampai di rumah makan tuh masih bergetar. Masih bergetar terus. Ngomongnya masih semangat, masih bergetar, saudara. Dia berkata, wah luar biasa tadi dirawat luar biasa. Sampai terus, ya sudah selesai ibadah. Sudah pergi rumah makan. Sampai rumah makan masih bergetar terus, saudara. Menyala-nyala. Lalu saya suruh dia bersaksi. Besoknya bersaksi lah itu menyala-nyala sekali, saudara. Kalau saudara buka hati sungguh-sungguh. Sampai saudara dilawat sesuatu. Saudara akan mengalami yang tidak bisa dialami dengan hal-hal natural. Itu akan mengalami supernatural. Saudara akan jadi manusia roh, manusia ilahi yang berjalan dalam roh, yang berjalan di dalam Tuhan, yang berjalan dengan supernatural, kuasa, mujizat terjadi. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Iya, itu akan datangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Saya rasa tidak saya perpanjangkan, tapi tadi saudara tangkap. Lapar akan hadirat, lapar akan firman, lapar atas pengurapan. Sekalipun orang kadang-kadang saudara jangan malu, jangan takut. Kadang-kadang dia ngomong apa itu sok manifestasi. Kadang-kadang bisa ditertawakan orang. Bisa nggak, saudara? Bisa nggak? Bisa. Tapi sekali lagi, orang nggak ngerti nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu. Saya bekali satu, saudara, supaya saudara nggak takut kalau dilawat ya. Kalau orang dilawat ada yang tumbang, benar ada ya, saudara. Ada yang bergetar-getar, ada tahu, saudara. Betul nggak, saudara? Ada yang tertawa, ada yang nangis, betul, saudara. Ada yang seperti loncat-loncat, saudara. Itu tuh kita merasa aneh. Karena apa? Dengar ya, saudara. Waktu seorang dilawat, dengar ya, saudara. Wah, manifestnya lucu. Yang lawat kita tidak lihat. Kita hanya lihat orang yang dilawat. Dengar dulu ya. Kita hanya lihat orang yang dilawat. Enggak, yang ngelawat Tuhan kita nggak lihat. Maka lucu. Kalau ada dokter gitu ya, dokter. Pak Yono coba aja, Pak Yono. Pak Yono sini, Pak Yono. Nyoba aja apa? Ada enggak jarum suntik? Ambillah jarum suntik. Sini. Sini. Ben kita ungkap. Sini ya. Nah, sudah. Lihat ke sana aja. Lihat sana. Nah, ini misalnya ini jarum suntik. Segini, sorry. Suntik ya. Flu dah masuk angin lah. Suntik ya. Suntik ya. Saudara dengar waktu disuntik, kadang-kadang orang kaget gitu, saudara. Betul nggak? Ada yang disuntik kaget, betul. Kalau saudara lihat dua-dua, aku nyuntik, dia kaget, ya biasa. Tapi kalau saudaranya lihat Pak Yono, nggak lihat sayanya, gini dewe, wong dikira wong edan, ngapain itu, wong edan, betul nggak? Karena yang nyuntik nggak kelihatan, yang kelihatan hanya yang disuntik. Itu tidak aneh, karena Allah itu roh, yang nyuntik itu Allah, Roh Kudus yang berkarya, kita itu yang alami. Jadi lucu, memang lucu. Tapi sebetulnya itu nggak lucu. Yang lucu kita yang nggak lihat Tuhan aja, tapi teman-teman tertawakan orang lain. Nah, lucu dah, ayo. Terima kasih ya.